Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala min ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukran li ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, ihwani rahimakumullah. Salam rahayu dimanapun semuanya berada. Saya ucapkan jazakumullah sunnah, jazakumullah khair semua bagi ikhwan saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Saya ucapkan jazakumullah khair yang masih berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan majelis padepokan murid-murid Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, didekatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita konten tentang pembaharuan kepemimpinan apa sih? Presiden. Nah, jadi bagi Pak Jokowi, Mas, sapa wae lah sing presidene, sing penting awak dhewe ya kudune akur, nggak usah saling konten-konten. Jadi kita cari versi goibnya Raja-Raja Nusantara, mungkin mengetahui, karena sebelum terjadinya pemimpin Nusantara itu ada sidang para raja-raja terdahulu. Langsung saja, jangan lupa parkir bagi para hewan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Yuk. Pemimpinan Nusantara Allah. Masuk. Tak jadi penonton yang bijak semuanya. Ini produk-produk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan ini dengan siapa, dari mana? Saya salah satu kodam abdi dari Eyang Joyoboyo. Punya nama tidak? Panggil saja Eyang Hanuman Wirang. Nah, ini sudah datang dengan keadaan sungkem, berarti sudah tahu ini di mana dan siapa yang manggil. Sudah Paham ya? Alhamdulillah, saya sudah menjadi barisan dari golongan raja-raja Nusantara. Alhamdulillah lah. Ini ada perlu apa sekiranya Kang Mas menghadirkan saya ke sini? Ini saya mau tahu tentang kalau yang saya ketahui itu kan dari beberapa pertemuan dengan sosok-sosok seperti sampean ini, sebelum Nusantara ini akan dipimpin oleh suatu presiden, itu kan pasti ada sidang, dan sidang itu sudah ditetapkan di ranah gaib sana untuk menjadikan siapa yang akan memimpin Nusantara ini. Nah, untuk saat ini kan banyak kericuhan yang terjadi di pemerintahan saat ini, atau pemilihan saat ini kan ada rancu. Lah, terus tanggapan aslinya bagaimana pemimpin raja-raja Nusantara waktu ada sidang dulu, ini yang ditetapkan siapa? Kalau boleh tahu. Sebelumnya itu terlalu jauh. Tapi kita mulai dengan hal yang kecil dahulu. Seorang pemimpin Nusantara itu sudah dicetuskan sebelum ia lahir. Dari zaman dahulu sudah ada yang menjadwalkan
siapa-siapa yang akan menjadi pimpinan dari Nusantara. Dari era-era kerajaan pun sudah ditata. Dan presiden dari Bapak Insinyur Soekarno itu sudah ditata untuk mensejahterakan Nusantara ini. Jadi penataan itu, orang-orang yang akan menjadi presiden adalah terah-terahnya raja-raja Nusantara terdahulu yang terpilih. Jadi banyak sekali yang akan jadi presiden, hanya satu yang terpilih, yang kuat wadahnya, yang kuat rohaninya, yang kuat mentalnya. Walaupun dikatakan oleh manusia dia itu jelek, tapi belum tentu rohaninya bagus, karena sang pemilik rohani itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kondisinya orang tersebut, jikalau Allah sudah berkehendak menjadi baik dan dijadikan orang-orang baik dan dijadikan orang-orang pilihan, ya tentu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pemilihan dari era zaman setelahnya Pak Soekarno itu pasti ada kericuhan. Itulah yang membuat gonjang-ganjing dunia. Akibat dari kericuhan itu menimbulkan sisi negatif yang sangat besar, bencana di mana-mana, huru-hara di mana-mana. Dan siapapun yang akan menjadi presiden pasti akan diterpa oleh hujatan. Ini pasti ulah kamu, akibat kamu jadi presiden. Nusantara marah besar. Padahal tidak semudah itu bilang seperti itu. Semuanya punya fase sendiri-sendiri. Siapapun yang akan menjadi presiden di tahun ini akan banyak sekali ketidakadilan yang diunggahkan oleh lawan politiknya. Nah, terus tanggapan kita ini sebagai masyarakat ini bagaimana? Harusnya itu seperti apa? Apakah emang benar ada kecurangan-kecurangan dalam pemilihan-pemilihan yang saat ini? Kembali ke Jawa. Jawa rukun, adem, ayem, tentrem, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi. Semua yang diajarkan oleh orang-orang Jawa terdahulu, yaitu ya sopan santun, adabnya harus didahulukan daripada nafsunya untuk menjadi seorang yang berkuasa di Nusantara ini. Dan apa yang sudah dikatakan oleh leluhur Islam, barang siapa yang akan menjadi pemimpin, walaupun itu orang kafir, harus kita hormati, harus kita taati. Jika sudah melenceng, baru kalian silahkan untuk berperang melawan ketidakadilan dengan caranya yang bagus dan sopan santun. Loh, perangnya dengan cara yang bagus itu gimana? Ini kan cara perang yang bagus itu adalah melengsarkan dengan bukti-bukti nyata. Harus mempunyai sidang di alam nyata. Sidang-sidang tidak ada untuk-untukan seperti kelas TK. Semuanya itu ada jalannya, tidak perlu dengan huru-hara. Silahkan berdemo, tapi harus mempunyai sifat yang adil dan sopan santun, serta ramah tamah. Nah iya, ini kan polemik saat ini terjadi itu kan ada katanya kecurangan dalam pemilihan saat ini. Kalau kecurangan semuanya curang, tidak ada yang benar. Yang hanya benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membenarkan dirinya, mereka membenarkan timnya, tidak melakukan sesuatu hal yang buruk. Itu adalah kegiatan yang munafik. Nah terus ini tanggapan tentang para goib-goib yang ada di sana saat
ini kan yang sudah ditetapkan sebagai hasil dari pemilihan ini kan yang jadi presidennya itu Pak Prabowo Gibran. Nah, terus yang lainnya kan menggugat katanya ada kecurangan, dan sampai tadi bilang kecurangan itu semuanya mengalami kecurangan. Tapi kita sebagai masyarakat itu harus seperti apa dalam menanggapi ini? Apakah kita ikut mendukung paslon lagi? Maksudnya paslonnya misalnya saya dulu, dukunglah siapa yang kalian dukung dengan cara yang bagus. Tunjukkan kecurangan itu di dunia nyata, bukan hanya omongan belaka. Kalau omongan belaka berarti itu tandanya sudah fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang-orang munafik itu juga akan dimasukkan dalam neraka well. Berarti tanggapan kita saat ini, saya ini contohnya ya, sudah berarti menerima hasil keputusan ini legowo saja. Lihatlah perkembangannya. Siapapun yang jadi pimpinan kalian harus dihormati dan ditaati. Jika tidak suka dengan pimpinannya, silahkan dengan caranya sendiri, bukan cara kekerasan, tapi dengan cara yang keadilan. Silahkan minta keadilan kepada pimpinan-pimpinan kalian dengan cara yang bagus. Semua sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mau menerima atau tidak, urusan masing-masing, tergantung masing-masing. Tapi kalau sudah terkena uang, ya walaupun benar ya disalahkan, walaupun salah ya dibenarkan. Nah ya maksudnya sikap kita ini sebagai masyarakat ini kan bimbang dengan katanya kita itu mau diarahkan kemana ini, maksud saya dari para leluhur goib ini diarahkannya ini harus bagaimana kita dalam menanggapi kejadian yang saat ini terjadi. Katanya ada kecurangan, semuanya biarkan kecurangan saja dulu. Karena ini semuanya sebagai pemicu munculnya Sang Ratu Adil. Jadi setelah ketidakadilan ini ada di dunia ini, Sang Ratu Adil akan ada untuk mengadili seluruh orang-orang yang ada di Indonesia dan akan menjadi pimpinan untuk mensejahterakan Indonesia. Jadi tunggulah saja sampai ketidakadilan ini berakhir dan akan dituntaskan oleh beliau Sang Ratu Adil. Jadi pada dasarnya siapapun yang nanti yang mimpin, hasil dari keputusan dari sidang-sidang yang saat ini terjadi, sidang-sidang katanya ada kecurangan dalam pemilihan, maksudnya diri kitanya itu harus bagaimana? Ya menerima. Ya mau bagaimana lagi? Menerima dengan legowo. Makanya nggak harus tidak terasa. Ya nanti akan perang saudara. Itu yang lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya. Perang saudara itu lebih berbahaya daripada perang dengan orang munafik ataupun orang-orang kafir. Berarti gejolak-gejolak kecurangan dalam pemilu, pemilihan ini juga bagian dari antara pemecah bangsa. Betul. Dan puncaknya Ratu Adil turun. Semuanya akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Keadilan yang ada di Indonesia ini akan tampak. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Semuanya akan adil dan rata. Tidak ada yang dinamakan pedalaman ataupun terpencil ataupun yang paling jauh. Semuanya akan sama rata, adil dan makmur. Oke. Sudah cukup mungkin lah. Sang Ratu Adil akan datang jika pemimpin di Indonesia ini sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya, dan seorang presiden itu nanti akan dibawahi oleh Ratu Adil dan akan dibimbing menuju kesejahteraan dan ke zaman keemasan. Jadi jangan sampai kalian berperang saudara. Apalagi kalian umat muslim di dunia ini, di dunia Nusantara ini, bumi Nusantara itu sangat banyak umat muslim.
tapi kalian akan terpecah belah dengan salah satu paslon. Itu sangat rugi bagi kalian, rugi yang sangat besar. Bisa memecah agama kalian, bisa memecah persaudaraan kalian, bahkan di suatu rumah pun akan terpecah belah, karena ini sangat berbahaya. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Maksudnya diri kita itu kan sebagai, kadang mungkin dalam satu rumah beda pilihan, terus kita harus bagaimana. Maka nanti jadi gondok-gondokan, ini kan nggak lucu toh. Ya, kembali lagi ke legowo. Semuanya harus menerima. Pemilihan itu ada yang menang, ada yang kalah. Jikalau menang tidak boleh menghina yang kalah, dan yang kalah tidak boleh memprotes siapapun yang menang. Harus saling merangkul, harus saling berbaur, tidak boleh A, B, C, D, E. Semuanya sama rata. Kita sama-sama makan, kita sama-sama minum, kita sama-sama hidup. Ya harus rukun, adil dan makmur. Rukun tetangga itu lebih utama daripada rukun yang jauh, karena tetanggalah yang akan mengurusi kita saat kita mati. Biarkan yang jauh berkuar-kuar, asalkan tetangga dengan tetangga kita itu aman dan sejahtera. Jadi ini saya kesimpulkan ya. Silahkan. Jadi mau siapapun presidennya, kita legowo, kita terima, nanti juga akan dibimbing atau ada yang mengarahkan dari para guru-guru spiritual di alam gaib sana. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Karena Sang Ratu Adil itu dibimbing oleh para ruh-ruh raja-raja Nusantara. Bahkan Eyang Semar pun turun membimbing beliau. Jadi bagi siapapun presidennya, siapapun pilihannya, itu kan udah kita terima hasilnya. Jangan sampai kita ikut berbaur dalam menebar kebencian. Betul. Itu yang harus, itu yang seharusnya terjadi. Bukan menambah kericuan di Indonesia. Kericuan itu hanya ada di dunia sosial, media sosial. Tapi untuk di masyarakat sekarang sudah aman. Hanya orang-orang yang mempunyai niatan jelek, yang ingin mempunyai kekuasaan, yang masih melakukan hal seperti itu. Itu adalah sengkuninya Indonesia. Oke. Dan mungkin cukup, terima kasih. Nanti biar saya jabarkan lagi. Pada dasar intinya itu diri kita legowo, menerima keadaan yang saat ini sudah terjadi, semuanya qadar Allah, semuanya terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Tetap posisi kita doa saiful muslimin, doa itu pedangnya orang Islam, kita doakan aja yang terbaik. Semoga Nusantara ini dipimpin dengan orang yang baik, walaupun toh banyak di luar sana yang mencaci keburukannya atau keluar keburukannya yang kita ketahui, ya semoga tetap menjadi baik gitu kan, diarahkan oleh Allah supaya menjadi orang-orang baik dan dekatkan dengan orang-orang yang baik. Seperti itu ya. Seperti contohnya Bapak Jokowi. Dulu belum tentu dikatakan baik. Sekarang malah kebalikannya. Beliau bekerja keras mati-matian mencari aset-aset Indonesia yang dipegang oleh luar negeri. Semuanya akan diambil alih agar Nusantara ini menjadi jaya. Karena harta-harta bumi yang mentah ini banyak sekali yang diambil oleh luar negeri. Itulah jasa-jasa Bapak Jokowi yang tidak banyak orang tahu, yang hanya mengesampingkan apa itu, kerja apa. Jangan salah, Bapak Jokowi itu dibimbing oleh leluhur-leluhur Nusantara, tidak sakarpe dewe. Cuman sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi emang polemik-polemik kita saat ini tuh ya banyak ya dulur-dulur.
apa namanya, apalagi tentang beda paslon ini, beda pilihan kok nggak menang ini gitu, ya sudah biarin ngalir aja, biarin, maksudnya kita nggak usah ikut andil, oh harusnya menang si A, harusnya ini si B gitu kan. Ya sudah, yang sudah terjadi ya udah, maksudnya kita sebagai kalangan bawah atau masyarakat, kita itu masyarakat, ya kita apa namanya, menerima, toh siapapun presidennya kalau diri kita itu tidak menambah keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah, ya enggak, ya sama aja. Maksudnya cara bahasane awak dhewe ora kerja ya bangga ora mangan, bahasanya seperti itu. Tetap kembali ke diri kita gitu kan, kebijakan diri kita itu seperti apa gitu kan. Terus harapan kita kepada manusia, kadang kan, oh kalau presidennya ini, tadi kita ada harapan kalau presiden ini nanti gini gini gini, kita mengharapkan kepada manusia itu kan, mengharapkan sesuatu kepada manusia itu kan juga kurang baik. Ya tetap kita mengharapkan sama Allah, didoakan semoga pemimpin-pemimpin kita itu jadi pemimpin yang amanah itu kan. Mungkin itu aja dari saya, nanti silakan berargumen di bawah komentar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, tetap jadi penonton yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya.